Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat membersamai sore hari para sahabat religi dalam acara Talkshow Ramadan 1444 Hijriah Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat di channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul, pada kesempatan sore hari ini kami akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah seorang kepala madrasah. Beliau adalah Bapak Ridwan SE yang bertugas di MI Sananul Ula Kapanewon Piungan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya dan Pak Ridwan akan memperbincangkan tentang peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore Mas Dendi. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Masih puasa nggih? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, melihat topik yang akan kita perbincangkan ini Pak, saya tuh tertarik sekali Pak ini tentang peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah kan pasti tidak terlepas dari program, dari keunggulan ataupun mutu dari madrasah itu sendiri. Nah, kira-kira apa saja sih Pak program dari madrasah tersebut ataupun bagaimana cara meningkatkan mutu madrasah tersebut agar masyarakat itu tertarik terhadap madrasah itu? Ya. Terima kasih Mas Dendi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat religi yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan kita bisa menjalankan ibadah puasa. Teriring harapan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tentu tidak lupa semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Sahabat religi yang saya hormati, satu tema yang menarik sore hari ini, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Terlebih dahulu ingin saya sampaikan Mas Dendi, jadi madrasah untuk bisa maju dan berkembang itu salah satu kunci utamanya adalah kepercayaan masyarakat. Sehingga tanpa ada kepercayaan masyarakat, madrasah itu tidak mungkin bisa maju dan tidak mungkin bisa berkembang. Jangankan maju dan berkembang, untuk hidup saja itu akan mengalami banyak problem. Belum maju dan berkembang, untuk hidup saja tanpa ada kepercayaan masyarakat, madrasah itu banyak problem tanpa adanya kepercayaan masyarakat. Maka satu tema yang menarik, bagaimana kemudian kita caranya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada madrasah. Nah, yang perlu untuk kita sampaikan di sini pengalaman dari madrasah kami di MI Sananul Ula Daraman, upaya kami dalam agar kepercayaan masyarakat itu terus tumbuh dan meningkat. Salah satunya adalah kita ingin madrasah kita unggul, madrasah kita bermutu. Madrasah kita itu memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki oleh madrasah lain. Untuk itu salah satu program kami adalah penguatan karakter kemadrasahan. Satu program yang kami canangkan, kami laksanakan, yaitu bagaimana kita menguatkan karakter kemadrasahan di MI kami. Sebagaimana kita tahu, madrasah itu adalah sekolah yang bercirikan agama Islam. Dari pengertian ini sebenarnya madrasah itu sudah memiliki keunikan, sudah memiliki keunggulan, yaitu pada sisi apa? Pada sisi keagamaannya dibandingkan dengan sekolah umum. Cuma kita merasa bahwa apa yang sudah dimiliki keunggulan itu oleh madrasah itu belum cukup, sehingga perlu lebih dikuatkan, lebih didorong bagaimana agar karakter madrasah itu lebih kuat lagi, lebih kelihatan di tengah masyarakat. Maka kemudian kita ada
upaya penguatan karakter madrasah melalui 3 program utama di madrasah kami di MI Sananul Ula. 3 program utama atau program prioritas di madrasah kami. Satu adalah program pondok pesantren. Jadi di madrasah kami di MI itu ada pondok pesantren. Pondok pesantren itu milik MI. Karena milik MI, maka yang bisa menjadi santri, yang bisa mendaftar menjadi santri di pondok pesantren itu ya hanya siswa di madrasah ibtidaiyah kami. Ya, karena memang pengelolaannya, manajemennya menjadi satu dengan MI kami. Jadi pondok pesantren itu kita kita laksanakan dalam upaya untuk peningkatan karakter madrasah di MI kami. Jadi dikhususkan juga untuk terbatas hanya siswa di madrasah kami. Itu saat ini sudah berjalan, alhamdulillah, Mas Dendi, dan sementara memang hanya terbatas pada siswa putra, yang putri belum, oleh karena keterbatasan sarana. Itu kita memiliki maksud kenapa kita kembangkan pondok pesantren di MI kami, itu tidak lain karena kita ingin ada anak-anak yang memiliki bakat, memiliki keinginan untuk secara intensif mempelajari agama. Memang itu di pondok itu memang ada kurikulum khusus terkait dengan keagamaan. Itu yang pertama. Jadi kita punya program pondok pesantren. Kemudian program yang kedua, yang ini juga dalam rangka untuk penguatan karakter kemadrasahan, itu di madrasah kami di MI Sananul Ula di Kapanewon Piungan itu memiliki madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Bedanya dengan pondok pesantren, kalau di pondok pesantren tadi siswa untuk menjadi santri di pondok pesantren sifatnya sunnah, tidak wajib. Kalau yang di madrasah diniyah, semua siswa MI Sananul Ula dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib untuk mengikuti kegiatan madrasah diniyah. Ya, ini bagian dari upaya kita agar pemahaman keagamaan peserta didik kita ini semakin kuat, memiliki akhlakul karimah. Ini program untuk madrasah diniyah, berlaku wajib untuk semua siswa. Ini. Kemudian di samping itu kita punya program yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya bagi kami, yaitu adanya lembaga pendidikan Al-Quran atau LPQ. Nah, lembaga pendidikan Al-Quran di madrasah kami itu memiliki tanggung jawab, memiliki ketugasan untuk mengawal tahsin dan tahfidz Al-Quran di MI kami. Jadi di MI kami ada program tahfidz, ada program tahfidz Al-Quran. Nah, program tahfidz Al-Quran itu di madrasah kami dibagi menjadi 2. Satu, program tahfidz untuk kelas reguler. Yang kedua, program tahfidz untuk kelas tahfidz. Ini beda. Program tahfidz untuk kelas reguler, program tahfidz untuk kelas tahfidz. Ya, ini targetnya beda. Kemudian alokasinya berbeda, teknis dan metode bimbingannya juga berbeda. Ya, ini kita memberikan fasilitas kepada anak didik kita yang memang punya niatan dari awal untuk menghafal Al-Quran, kita wadahi di dalam program tahfidz itu, dan itu semuanya dikelola oleh lembaga pendidikan Al-Quran kita. Itu dari ketiganya itu kita dalam pengelolaan satu, yaitu di bawah Madrasah Ibtidaiyah Sananul Ula Daraman, yang pada akhirnya kemudian ternyata dari 3 program prioritas itu pada akhirnya menjadi sebuah keunggulan dan ciri di madrasah kami. Karena apa? Karena di sekolah lain tidak ada, di madrasah lain barangkali juga tidak punya. MI yang punya pondok pesantren, MI yang punya madrasah diniyah, MI yang punya lembaga pendidikan Al-Quran, ini tidak semua sekolah ataupun madrasah itu memiliki seperti hal yang kami miliki, sehingga mungkin dari sana kemudian kepercayaan masyarakat terhadap madrasah kami, terhadap MI kami itu menjadi lebih meningkat, lebih bagus lagi. Demikian Mas Dendi. Oke Pak, namun sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, alangkah baiknya kita saksikan yang satu ini dulu.
Baiklah, sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ridwan. Nah, tadi kan Bapak Ridwan sudah menjelaskan mengenai peningkatan karakter di madrasah ya Pak. Nah, ini saya tanyakan yang kedua ini tentang bagaimana upaya peningkatan karakter prestasi di madrasah di MI Sananul Ula itu Pak. Ya. Gimana Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua ini kita memang tidak bisa abaikan. Artinya kita berharap secara karakter keagamaannya kuat, tetapi kita juga kemudian tidak mengabaikan prestasi akademiknya juga kita harus pacu, harus kita kita perhatikan, kita imbangi, ya, itu. Sehingga di madrasah kami juga memiliki program untuk peningkatan prestasi akademiknya, ya. Untuk program bagaimana kita meningkatkan prestasi akademik di MI Sananul Ula Daraman saat ini yang sudah berjalan, salah satunya adalah tajam, ya, tambahan jam belajar khususnya untuk kelas 6. Kita tahu kelas 6 pada akhirnya nanti di akhir tahun pelajaran itu mereka harus menghadapi asesmen madrasah, harus menghadapi ASPD. Ini kalau tidak dari awal kita persiapkan, kita perkuat materinya, kita perbanyak latihan soalnya, itu tentu nanti akan menjadi problem ketika mereka harus menghadapi ujian ataupun asesmen ini. Sehingga dari awal semester 1 itu anak-anak kami khususnya yang kelas 6 itu kita sudah memberikan tambahan jam belajar, dan di situ kita harapkan nanti pada saatnya ketika mereka menghadapi asesmen, ujian atau ASPD, mereka mampu untuk berprestasi. Itu yang pertama. Kemudian program kami yang kedua saat ini juga kami melakukan bimbingan secara intensif untuk anak-anak tertentu. Anak-anak tertentu yang mereka memiliki bakat, minat, punya potensi. Nah, saat ini kita bimbing mereka, beberapa kita kelompokkan, ada yang memang dia punya bakat mapel IPA, mapel matematika, atau cabang olahraga. Nah, ini mereka kita bimbing secara intensif, setiap minggu ada beberapa kali pertemuan. Dan pembimbingnya kalau mampu dari madrasah kita, ya dari madrasah kita. Kalau ternyata tidak mampu oleh karena waktu, ya kita mencari pembimbing dari luar. Saat ini alhamdulillah sudah berjalan, dan itu kita persiapkan nanti pada saat kita ada semacam kompetisi lomba seperti kompetisi sains madrasah untuk mapel matematika dan sains atau IPA. Kemudian ada juga Olimpiade Sains Nasional yang itu berjenjang dari Kapanewon, Kabupaten sampai nasional. Nah, itu kita persiapkan ke sana dengan satu harapan, pada saatnya nanti ketika event-event itu ada, anak-anak ya sudah siap sehingga kita berharap nanti mampu berprestasi, mampu mengangkat nama madrasah, dan pada akhirnya adalah kepercayaan masyarakat juga nanti akan semakin kuat, meningkat untuk madrasah kita. Itu untuk peningkatan prestasi akademik di madrasah kami. Oke Pak, baik. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan mengenai upaya peningkatan prestasi dan juga upaya peningkatan kualitas atau mutu di madrasah. Nah, kira-kira ada nggak Pak inovasi-inovasi yang telah dilakukan agar masyarakat tetap percaya kepada MI Sananul Ula itu Pak? Ya, ini memang kita tidak pernah bosan untuk terus belajar, kita tidak pernah bosan untuk terus berinovasi. Di tempat kami ada sesuatu yang juga mungkin di tempat lain belum ada, yaitu ada 2 program yang belum lama kita launching, tepatnya bulan September tahun lalu, dan alhamdulillah waktu itu yang melakukan launching itu langsung Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Ahmad Musadat. Waktu itu alhamdulillah bisa hadir untuk meluncing 2 program. Satu adalah PTSP. PTSP mungkin di Kementerian Agama atau sekolah madrasah yang besar itu sudah hal bukan hal yang yang istimewa, tapi untuk tingkat madrasah ibtidaiyah itu barangkali masih jarang-jarang. Tetapi terlepas dari itu, kita meluncing adanya PTSP di MI kami, itu bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pelayanan kepada warga madrasah, kepada wali murid, dan tentunya kepada masyarakat. Kita ingin memberikan kepuasan dalam bentuk pelayanan melalui program PTSP di madrasah kami. Itu. Kemudian yang kedua, kita juga saat ini bersamaan dengan adanya PTSP itu diluncing juga BUMM. BUMM itu badan usaha milik madrasah. Nah, ini juga tentu sebuah inovasi yang saat ini kita kembangkan. Sementara untuk unit usaha di BUMM kami masih terbatas hanya 2 jenis usaha.
Satu adalah apa namanya, pertokoan atau minimarket yang kita berikan beri nama itu Salaman Mart. Salaman Mart itu sebenarnya singkatan dari Sananul Ula Daraman. Mart itu sebenarnya kita singkat dengan Salaman Mart. Nah, di situ semacam minimarket yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga madrasah, dari mulai guru karyawan memiliki kebutuhan pokok bisa belanja di minimarket kita. Kemudian anak-anak terkait kebutuhan untuk alat tulis sekolah itu kita juga siapkan di minimarket kita. Untuk warga madrasah termasuk di sini adalah wali murid, orang tua wali murid, dan masyarakat sekitar, kita memberikan layanan. Kebutuhan pokok kita sediakan di situ dengan harga dan kualitas yang bisa dibandingkan yang bagus dibandingkan dengan sekitar begitu. Itu unit usaha yang pertama. Kemudian unit usaha yang kedua di BUMN kita, itu kita memiliki catering madrasah. Nah, catering madrasah ini memang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan madrasah. Anak-anak kami jumlah siswanya ada 580 lebih. Itu mereka semua makan siang. Mereka semua makan siang. Bapak Ibu guru yang jumlah guru karyawan juga itu ada 39 juga, mereka butuh untuk makan juga, makan siang. Di pondok pesantren pun juga sama. Nah, kebutuhan itu kalau dulu sebelum ada catering madrasah, mereka harus pesan di luar. Nah, ketika kita siapkan, kita sediakan di madrasah ada catering madrasah, itu kemudian bisa kita penuhi untuk segala kebutuhan konsumsi di madrasah, itu kita bisa penuhi. Namun demikian, kita juga tidak menutup kemungkinan apabila dari masyarakat di luar madrasah ingin memanfaatkan jasa catering kami, tentu juga kita siap untuk melayani. Itu jadi ada dua hal yang saat ini kita kembangkan, dan kita berharap nanti ke depan itu ada unit usaha yang lain, walaupun saat ini sementara baru dua yang bisa kita kembangkan. Itu Mas Denny. Ya. Wah, sebenarnya menarik sekali ini perbincangan tentang MI Sananul Ula ini. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, namun karena keterbatasan durasi mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Demikianlah perbincangan saya dengan Pak Ridwan. Semoga bisa tetap menginspirasi sahabat religi semua. Namun kita cukupkan pertemuan sore ini. Kami ucapkan terima kasih. Jalan-jalan ke Irian lihat burung cendrawasih. Kami rasa cukup sekian. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.